Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada malam yang ke-13 bulan Ramadan pada tahun kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memilih kita untuk hadir di tempat yang penuh berkah ini. Pada saat yang sama, barangkali masih ada saudara-saudara kita yang di luar. Pada jam detik yang sama, pada detik yang sama ini, kita berada di tempat yang penuh berkah, yaitu di masjid. Tapi pada saat yang sama, barangkali masih ada saudara-saudara kita yang tidak diperkenankan, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka memilih untuk duduk di tempat selain ini. Tapi kita alhamdulillah, semoga bukan hanya di malam ini, tetapi terus menerus sampai ajal menjemput kita semua. Amin. Malam lalu saya sempat melihat satu kajian di YouTube. Ada seorang ulama, ada di Malaysia. Saya tidak sempat hafal namanya, tidak sempat ada namanya. Di situ dikatakan orang ini hampir setiap malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Saya penasaran. Saya langsung lihat kajiannya. Yang beliau sampaikan itu biasa-biasa saja. Tapi yang tidak pernah saya dapatkan dari penceramah-penceramah yang lain, biasanya kalau penceramah yang lain berbicara, kemudian habis bahan diam. Tapi kalau beliau bicara, habis bahan diam, tidak diam. Berbicara sambil menyampaikan materinya, berselawat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Bicara lagi, Allahumma sholli wa sallim. Baru kali saya dengar salawat yang keluar dari bibirnya itu, dari bibir beliau itu sudah puluhan kali. Baru pembukaan. Masya Allah, saya pikir ini. Oleh karena itu, mari kita perbanyak salawat. Allahumma sholli wa sallim, sebagai bukti bahwasanya kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu riwayat, barang siapa yang membaca salawat 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Allahumma sholli wa sallim alaihi, atau alaihi salatu wassalam, atau sallallahu ala Muhammad. Kalau mau lebih sempurna lagi, lebih panjang sedikit kalimatnya, salawat yang kita baca ketika tahiyat. Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Bapak Ibu yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertanya, atau pernahkah kita bertanya, mengapa Allah mempertemukan aku, mengapa Allah mempertemukan saya dengan bulan Ramadan? Setidaknya ada 2 alasan mengapa kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Pertama,
Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwasanya bekal yang kita miliki belum seberapa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalaupun Allah tahu dan tentu Allah Maha tahu bahwasanya sebulan bekalnya untuk menghadap Allah sudah memadai, tetapi masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka itu maksudnya Allah ingin mengangkat derajat orang tersebut. Olehnya di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa itu? Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran secara jelas. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita akan tahu bagaimana sifatnya orang yang bertakwa. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Al-muttaqin, hudan lil muttaqin, lil muttaqin. Yang mana termasuk al-muttaqin? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita berpuasa, apakah kita pernah melihat pahala puasa? Tidak. Berarti yang tidak kelihatan itulah ghaib. Kenapa kita berpuasa padahal pahalanya tidak kelihatan? Karena kita beriman kepada ghaib. Kita yakin pada malam Lailatul Qadar penghuni langit turun ke bumi. Mereka meninggalkan langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diperkenankan turun ke bumi, sebab mereka yakin pada malam itu tempat yang paling mulia adalah bumi. Apakah kita melihat malaikat? Tidak. Ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Kita bersedekah, apakah kita melihat pahalanya? Tidak. Karena kita beriman dengan hal-hal yang ghaib. Siksa kubur kita yakin ada, pernah kita melihat? Tidak. Yu'minuna bil ghaib. Kita yakin ada surga, kita yakin ada neraka. Itu karena kita yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Saya kalau setiap kali masuk ke masjid dan masih ada suara anak-anak, tuh insyaallah saya senang sekali. Secara pribadi saya merasa senang sekali. Kata Muhammad Al-Fatih, kalau kamu ingin melihat tanda-tanda kehancuran suatu tempat, apabila di tempat itu ada masjid tetapi tidak ada suara anak-anak di dalam. Tunggu apabila anak-anak ini nanti saatnya untuk menggantikan generasi sebelumnya, mereka tidak bisa karena tidak dibiasakan datang ke masjid. Tapi Masya Allah, di Masjidul Salam ini dari tadi suara anak-anak kita ikut meramaikan, ya, ikut meramaikan suasana sholat tarawih kita nanti malam ini insya Allah. Dan itu bukan musibah, bukan. Justru kita syukur masih anak-anak sudah mau datang ke masjid. Nanti di hari kiamat kelak ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, yang akan dipayungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya itu pemuda yang dari kecil tumbuh beriman
beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umur-umur, mohon maaf, lato-lato nih, nenek-nenek, bapak-bapak nih, lo di masjid itu aja. Ya, itu aja. Tapi kalau masih usia SMA, masih usia SMP, SD, atau bahkan masih anak-anak, tapi sambil bermain, sementara bermain ini, begitu mendengarkan suara iqamah di masjid, langsung lari ke masjid. Dia ngajiin, ya masalah. Yang penting mereka senang dulu untuk datang ke masjid, karena masjid itu pada jam yang sama kita duduk di masjid dengan jam yang sama kita duduk di tempat lain itu beda. Karena satu kita duduk di tempat yang penuh berkah, tapi kita mungkin di tempat yang lain duduk yang tidak ada keberkahan. Di masjid tidur-tidur saja mendapatkan pahala. Duduk-duduk datang ke masjid tidak lama lagi qomat, terlambat imam sudah masuk ke masjid tidak lama lagi qomat, tidak sempat sholat sunat qobliyah, tidak sempat sholat sunat tahiyatul masjid, dapat pahala. Dapat pahala seperti orang yang melakukan sholat. Wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat lima waktu. Sholat mulai dari sholat maghrib. Setelah sholat maghrib tidak cukup sholat maghrib, dilakukan lagi sholat sunat, sholat isya. Setelah sholat isya, sholat sunat lagi. Di dalam hadis dikatakan, dan semuanya itu dilakukan secara berjamaah di masjid. Di dalam hadis dikatakan, yang artinya barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, seumpama dia sholat malam setengah malam. Apa dia lawan masuk ke jam ini setengah wani. Jadi kalau setengah malam itu katakanlah 6 jam, ya 6 jam. Sama halnya dia sholat malam selama 6 jam. Kalau sholat isya berjamaah di masjid. Kemudian setelah sholat isya dia sholat sunnah lagi. Pulang ke rumah. Setelah sholat isya, sholat tarawih, kemudian sholat witir bersama dengan imam. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai sholat witir, di sini berapa rakaat sholat tarawih? 8. Ya. Sampai imam sholat witir, maka kata hadis dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat malam sepanjang malam. Jadi saya ini nanti masuk pada tarawih ini sendiri. Nanti pulang ke rumah setelah sholat witir. Pulang ke rumah masih mau sholat malam, lanjutkan. Tidak perlu lagi sholat witir. Pulang ke rumah, istirahat, lalu tidur, bangun lagi. Jam 3, jam 2. Begitu bangun, yang pertama kali dilakukan berwudu dan sholat. Sholat apa? Sholat pembuka, sholat iftitah, sholat sunnah pembuka untuk sholat tahajud. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat dan seterusnya. Lalu jangan lupa melakukan santap sahur. Di dalam hadis dikatakan, umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama masih mengakhirkan makan sahur. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini masih senantiasa dalam kebaikan apabila masih berkenan mengakhirkan waktu sahur, dan bila datang waktu berbuka segera berbuka. Setelah itu tiba waktu sholat subuh di masjid, segera datang ke masjid melakukan sholat subuh, dan tidak lupa melakukan qobliyah subuh. Rakaat qoblal fajri khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunat. Maka ulama kita memberikan keringanan
bagi siapa yang tidak sempat melakukan qobliyah subuh, nanti diperbolehkan dia lakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, kalau tidak sempat melakukan qobliyah subuh, boleh lakukan. Silakan. Saya sering praktekkan, tapi bukan di sini, di masjid dekat rumah. Kalau misalnya khawatir, nanti ada ranga, ada sirona pakai, langsung pada sunnah, langsung pada subuh, sudah. Jangan lakukan di masjid, tapi lakukan di rumah untuk menghilangkan desak-desus tadi. Karena barangkali dia tidak tahu. Sekarang sudah tahu kalau hal itu diperbolehkan. Yang penting jangan keseringan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu sudah sholat subuh, sangat bahagia sekali rasanya. Saya sendiri apabila sholat subuh di masjid, terutama di bulan Ramadan, di masjid itu ada pengajian setelah sholat subuh. Itu masya Allah, sangat dianjurkan. Setelah sholat subuh ada pengajian di situ, kita ikuti pengajian sampai terbit matahari. Kita lakukan lagi sholat sunat yang namanya sholat sunat isyraq. Apa pahalanya? Orang yang sholat subuh di masjid lalu berzikir menanti datangnya terbit matahari, menanti terbit matahari. Begitu terbit matahari, tidak lama setelah terbit matahari sekitar 10 menit, lalu dia sholat sunat 2 rakaat. Pahala apa yang didapatkan? Seperti melakukan haji dan umroh. Sekarang tidak boleh haji dan umroh, berangkat ke sana tidak boleh. Tapi dari Nurul Salam ini dia bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Dengan apa tadi? Sholat subuh di sini, kemudian duduk berzikir. Jangan bicara bukan ngobrol, bukan, tapi zikir, membaca Al-Quran, mengikuti pengajian. Tidak ada yang memberikan pengajian Ustaz. Putar YouTube, buka kajian di situ, dengarkan sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, sholat sunat minimal 2 rakaat. Apa niatnya? Usolli sunnata isyraq, sholat sunat isyraq. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sholat zuhur didahului dengan 4 rakaat qobliyah, lalu diakhiri lagi dengan 2 rakaat ba'diyah. Setelah itu sholat asar, bila sempat lakukan qobliyah 4 rakaat bila sempat. Kalau tidak sempat ya apa-apa. Hadisnya mengatakan Allah akan senantiasa merahmati seseorang yang berusaha melakukan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sifat orang-orang yang bertakwa yang ketiga, rajin berinfak. Bukan hanya berinfak waktu sholat, waktu hari Jumat saja, tidak. Dia berinfak setiap hari. Itu salah satu sifat daripada orang-orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Sifat yang keempat, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi kita? Yaitu Al-Quran. Pada kesempatan ini, bulan ini dikenal juga dengan bulan Al-Quran, terutama di malam hari. Di bulan Ramadan ada 2 bentuk perjuangan setiap hari bagi setiap muslim untuk berusaha dia lakukan. Di siang hari dia berjuang untuk mempertahankan kesempurnaan puasanya. Saya ulangi lagi, perjuangan yang pertama bagi seorang muslim di siang hari berusaha mempertahankan puasanya, berusaha mempertahankan kesempurnaan puasanya. Karena puasa itu
tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi bagaimana kita juga bisa menghindari dari segala bentuk yang bisa menghapus pahala-pahala puasa yang kita lakukan. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya orang yang berpuasa tetapi dia tidak bisa menjaga apa yang keluar dari mulutnya, belum bisa meninggalkan bentuk perkataan yang tidak baik, maka kata Rasulullah, Allah tidak punya hak untuk apa yang dia lakukan dari menahan lapar dan dahaga. Ibaratnya seperti seseorang memberikan kepada kita kado. Ada orang yang bawakan kita ke kado, ada orang yang bawakan kita kado, memberikan kita kado bingkisan. Cantik sekali kadonya, tapi ternyata pas dibuka tidak ada isinya. Kira-kira bagaimana? Merenggut kira-kira? Apa kita gembira? Atau malah jengkel? Cantiknya tempatnya, tapi ternyata tidak ada isinya. Begitu pula dengan puasa. Capek menahan lapar dan dahaga, itu baru bungkusannya. Nabi Fatoko Nairo, tapi nada dia dulu jaga anggota tubuh kita, dia dulu jaga telinga, ada cerita mata ta, mereka data. Maka kata hadis, "Falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Sama halnya ketika kita menerima kado, cantik sekali bingkisannya, cantik sekali bungkusnya, tapi ternyata tidak ada isi. Dan kita yakin bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca setiap hari. Jadi bentuk perjuangan yang pertama di bulan Ramadan yang pertama, menjaga kesempurnaan puasa di malam hari. Kemudian bentuk perjuangan yang kedua, yaitu membaca Al-Quran di malam hari. Melalui apa? Melalui sholat. Kesimpulannya, pertama, mari kita memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu yang kedua, jangan pernah merasa terganggu dengan keberadaan anak-anak kita di masjid kita ini, karena mereka adalah penerus kita nantinya. Kemudian yang ketiga, mari senantiasa menjaga sholat kita, sholat fardu minimal, karena itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, senantiasa berinfak, dan jangan lupa dua perjuangan seorang muslim dalam bulan Ramadan: berpuasa, menjaga kesempurnaan puasa di siang hari, lalu di malam hari membaca Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.